Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang Perang Padri. Perang Padri terjadi pada tahun 1821 hingga 1837 di Minangkabau, Sumatera. Perang ini diawali oleh pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri dan berakhir menjadi perjuangan untuk melawan penjajah dari Belanda. Kaum Padri merupakan kelompok masyarakat Minangkabau yang baru saja pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu tokoh terkenal dan yang memiliki peran banyak adalah Tuanku Imam Bonjol. Sedangkan kaum adat merupakan masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh raja dan para bangsawan di Minangkabau. Awalnya, kaum Padri dan kaum adat hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Pertentangan antara kedua kaum tersebut diawali oleh kesalahpahaman di mana kaum Padri ingin menghilangkan kebiasaan buruk kaum adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun kaum adat tidak menerimanya. Seperti kebiasaan mabok-mabokan, berjudi, dan sambung ayam. Merasa terdesak, kaum adat meminta pertolongan dengan pihak Belanda. Pada tanggal 20 Februari 1821, kaum adat membuat perjanjian secara resmi dengan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan membantu kaum adat untuk melawan kaum Padri. Pada saat bersamaan, di tanah Jawa terjadi perang besar, yaitu Perang Diponegoro, yang membuat perhatian dan pasukan Belanda terpecah. Tidak hilang akal, Belanda membuat perjanjian dengan kaum Padri untuk tidak saling menyerang daerah kekuasaan satu sama lain yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Masang. Ketika Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda mengirimkan kembali pasukan dari Jawa ke Sumatera Barat untuk memerangi kembali kaum Padri. Pada penyerangan kedua ini, kaum adat menyadari keserakahan dari pihak Belanda yang ingin menguasai Minangkabau. Akhirnya, kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan pihak Belanda. Untuk mengalahkan kaum Padri dan kaum adat, pihak Belanda menerapkan strategi yang sama pada saat Perang Diponegoro, yaitu strategi benteng Stelsel. Strategi tersebut merupakan strategi yang digunakan Belanda untuk mengalahkan musuhnya dengan cara mempersempit ruang gerak lawan dengan mendirikan benteng-benteng di seluruh wilayah. Dengan begitu, masyarakat Minangkabau pun mulai terdesak. Banyak pemimpin yang mulai gugur. Dengan posisi terdesaknya kaum Padri, pihak Belanda memberi tawaran untuk berdiskusi di kota Palupu. Dengan tawaran tersebut, pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol berniat hadir pada undangan Belanda untuk berdiskusi. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Belanda menculik dan mengasingkan Imam Bonjol ke kota Cianjur. Kemudian, pada 19 Januari 1839, dipindahkan ke kota Ambon, dan yang terakhir, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Manado pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya di pengasingan kota Manado.